Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wa hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi qadrihi wa miqdaril azim. Sahabat Akademi Hijrah, standar kedua setelah standar waktu adalah standar proses. Ya, hidup kita terus-menerus berproses. Dari ketiadaan di dunia ini menjadi ada di dunia ini. Mulai dari alam rahim, dalam rahim ibunda kita yang tercinta, lalu Allah lahirkan ke alam dunia, ke rahim dunia ini. Lalu kita meniti jalan yang tadinya terbaring, hanya bisa menangis ketika meminta sesuatu. Lalu kita mulai membalikkan badan kita ke kanan ke kiri, lalu mulai merayap, lalu mulai belajar berdiri, lalu lantas berdiri, tumbuhlah gigi kita secara sempurna dan semua organ tubuh kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bertumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa, lantas kita berproses menikah, memiliki anak, menjadi tua, menikahkan anak kita, dan lain sebagainya. Proses yang kita jalani dalam berbagai macam hal. Tentu juga dalam kita menuntut ilmu. Tadinya kita tidak tahu apapun. La ya'lamuna syai'an. Tidak ada ilmu yang kita ketahui ketika kita lahir ke dalam rahim dunia ini, kepada alam dunia ini. Dan kita mulai belajar, bertumbuh. Dalam kurikulum Akademi Hijrah ini, standar proses yang dimaksud ada 4. Yang pertama adalah tumbuh. Yang kedua adalah kokoh. Yang ketiga mandiri. Dan yang terakhir berdaya guna. Standar proses yang akan kita lakukan dalam berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Bertumbuh menjadi makin kokoh, mandiri dan berdaya. Contoh sederhana, seseorang yang belum bisa menepati sholat waktu, tepat waktu berjamaah di masjid, bagi laki-laki tentunya. Tentu ketika ia memulai satu proses untuk disiplin sholat tepat waktu berjamaah di masjid, dia harus melalui satu proses bertumbuh. Bagaimana ia menjaga ritme, kebiasaan, waktu-waktu sholat itu. Kadang ia kalah dengan berbagai macam peristiwa, entah itu rapat, entah dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Tapi dia terus bertumbuh untuk berdisiplin sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Sampai betul-betul kokoh. Dan itu butuh waktu 30 hari, 40 hari untuk ia menjadi kokoh betul, sehingga ritme tubuhnya, ritme aktivitasnya menyesuaikan diri dengan waktu-waktu sholat. Dan itu butuh waktu untuk dari tumbuh menjadi kokoh sampai ia mandiri. Ketika dia sudah mandiri, dia sudah otomatis berjalan. Sebelum azan dia sudah pergi ke masjid. Langsung ia bergerak. Seakan-akan tidak ada halangan lagi, tidak ada rintangan lagi. Begitu ringan ia sholat tepat waktu. Karena ia sudah memiliki kemandirian terhadap sholat tepat waktu ini. Masya Allah, kemudian berdaya guna. Ia merasakan manfaat dari sholat tepat waktu. Dia merasakan kelezatan dalam melaksanakan sholat tepat waktu. Dia mengajarkan nikmat ini kepada orang lain. Ia mengajaknya kepada orang lain. Ia sudah mendaya gunakan anugerah nikmat Allah, fadilah Allah kepada dirinya, bisa disiplin tepat waktu kepada orang lain. Ia mengajak orang lain menjadi orang yang berdaya guna dengan nikmat Allah, sholat tepat waktu berjamaah di masjid.
apapun yang kita lakukan butuh proses. Dan proses itu kita jalani sampai berdaya guna. Mulai dari tumbuh, kokoh, mandiri, berdaya guna. Demikian pula pembelajaran yang kita lakukan. Standar waktu memiliki kesadaran kepada kita untuk tidak menyanyiakan waktu, untuk mengefektifkan waktu, untuk menjadikan waktu kita penuh dengan berkah, dan kita berupaya untuk bertumbuh dalam kebaikan-kebaikan. Dan kita memohon kepada Allah fadilahnya, karunia-Nya, rahmat-Nya yang membersamai kita untuk bertumbuh makin mandiri, kokoh, dan berdaya guna. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merestui dan meridhoi apa yang kita lakukan. Terima kasih. Semangat permanen. Mari membangun surga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.